Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali di Kang Guru Channel, tempat berbagi dan belajar. Bagaimana kabar kalian? Tentu kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar, bukan? Nah, pertama, silahkan seperti biasa kalian awali pembelajaran pada pertemuan ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana Pancasila itu merupakan sebuah ideologi yang terbuka. Apakah betul Pancasila itu merupakan ideologi yang terbuka atau Pancasila itu merupakan ideologi yang tertutup? Ya, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Masih ingatkah kalian tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu menganalisa Pancasila sebagai ideologi yang terbuka? Kita masuk ke materi. Nah, menurut seorang tokoh bernama Suryanto Puspowardoyo, ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Pancasila sebagai sebuah ideologi merupakan gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa tentu memiliki ideologi yang berbeda, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa tersebut. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Ideologi yang terbuka memiliki ciri khas, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Tentu kalian masih ingat ketika proses perumusan Pancasila, Insinyur Soekarno pada waktu itu mengusulkan bahwa negara Indonesia harus memiliki filosofi Grundslag, yaitu dasar negara yang digali dari kekayaan Indonesia, dari kekayaan negara kita sendiri, yang menjadi dasar dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara lain, melainkan ditemukan oleh masyarakat itu sendiri. Coba kalian ingat kembali materi kelas 7 yang kemarin. Disitulah letak bahwa Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Syarat sebagai ideologi yang terbuka sudah dimiliki oleh Pancasila. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi yang terbuka itu memiliki akar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Pancasila sebagai ideologi yang terbuka memiliki nilai-nilai yang harus kita pahami dan harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai Pancasila itu apa saja? Yang pertama yaitu nilai dasar. Nilai dasar adalah hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila tersebut bersifat universal. Artinya, nilai-nilai tersebut diakui di seluruh dunia, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.
Nilai-nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai-nilai dasar Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar yang menjadi pokok dari ideologi Pancasila, berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang melaksanakannya. Misalnya Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundangan lainnya. Peraturan-peraturan tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, yaitu nilai praksis, merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah, penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Sehingga Pancasila merupakan sebuah ideologi yang terbuka. Nah, bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut? Kita juga harus memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Nah, ketiga dimensi yang dimaksud adalah yang pertama, dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Sistematis artinya nilai-nilai dasar pada Pancasila tidak boleh dibolak-balik. Yang pertama, nilai ketuhanan yang paling atas, kemudian disusul dengan nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, nilai-nilai tersebut tetap berakar pada satu nilai, yaitu nilai ketuhanan yang paling atas. Kemudian yang kedua, dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu perlu dijabarkan dalam sebuah sistem norma. Artinya Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam tata negara Republik Indonesia, serta merupakan stat fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Nah, artinya apa? Dalam realita kehidupan, nilai-nilai Pancasila itu bersifat tetap, namun pelaksanaannya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi misalnya, dahulu tidak dikenal yang dinamakan dengan internet, Facebook, IG, atau media sosial seperti itu. Sehingga dulu masyarakat ketika berkomunikasi ya hanya melalui telepon atau berkomunikasi secara langsung. Sehingga pelaksanaannya tidak ada aturan bagaimana etika dalam berkomunikasi melalui media sosial. Namun sekarang nilai-nilai etika tersebut tetap ada, hanya pelaksanaannya berubah. Yang tadinya komunikasi secara verbal secara langsung menjadi berkomunikasi melalui virtual, melalui media sosial. Etikanya tetap sama, bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita menggunakan bahasa yang baik kepada orang lain. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, pada kesempatan ini telah selesai. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan melihat perwujudan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana perwujudan nilai-nilai itu dalam berbagai bidang. Nah, untuk itu silahkan kalian menyelesaikan LKPD yang telah disediakan. Silahkan kalian boleh mengulang-ulang video ini atau mencari sumber lain untuk menyelesaikan LKPD yang telah disediakan. Kemudian kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya pada pertemuan terakhir untuk materi bab
1. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.